Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Hari ini kita akan mengikuti kembali chapel kita, ibadah kita di tanggal 11 November 2020. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Judulnya adalah Malam Sunyi Senyap. Mari kita melakukannya bersama-sama ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan izinkan kami nikmati dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah sama-sama secara online Tuhan. Dengan segala fasilitas yang kami gunakan, Tuhan masih berikan untuk kami nikmati. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, menjadi pimpinan kami dalam kami melakukan kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak, Bapak Ibu Guru juga dimanapun berada, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu Anugerah Allah adalah harta karun yang berharga.
Anugerah Allah adalah harta karun yang berharga. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Amos pasal 9 ayat 7 sampai 15. Amos pasal 9 ayat 7 sampai 15. Kita akan bacakan bersama-sama. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Allah sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecah dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Latar belakang dari kitab Amos kita akan saksikan dari video yang Pak Happy akan tampilkan. Mari kita akan nonton agar kita lebih mengerti kitab Amos ini seperti apa sih sebenarnya, sehingga nanti firman Tuhan selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, kita bisa mengikuti dengan baik. Baik, kita akan menonton latar belakang kitab Amos. Sosok Amos sebagai seorang nabi tidak begitu sering diangkat menjadi topik khotbah atau cerita sekolah minggu, karena ia tidak memiliki kisah epik seperti Musa membelah laut atau Yunus, nabi sebelum dia, yang berada di perut ikan selama 3 hari. Walau demikian, Tuhan memakai Amos untuk melakukan sesuatu yang sangat penting dan relevan hingga saat ini, yaitu menegur kebobrokan moral dan menyuarakan buruknya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Apa saja fakta menarik tentang Nabi Amos? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang pertama, Amos berasal dari wilayah Tekoa di kerajaan Yehuda. Tekoa hanya berjarak 12 km dari Yerusalem, dan pada masa Amos hidup, wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Yehuda. Saat ini, wilayah Tekoa atau dalam bahasa Arab adalah Tuku merupakan bagian dari wilayah Palestina dan merupakan bagian dari desa Arab Al-Ta'amira. Orang Yahudi mengasosiasikan daerah Tekoa dengan orang berhikmat. Hal ini dikaitkan dengan kisah wanita bijak dari Tekoa yang menasihati Daud untuk menerima kembali anaknya Absalom. 2 Samuel 14. Yang kedua, arti nama Amos dan latar belakang kehidupannya. Nama Amos dalam bahasa Ibrani berarti beban atau menanggung beban dari Allah. Hal ini mungkin dikaitkan dengan panggilan Amos sebagai nabi. Ia adalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan, dan dia mengatakan bahwa aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Amos 7 ayat 14. Apa yang dikatakannya itu untuk menegaskan bahwa Tuhan secara khusus memanggilnya, walau latar belakangnya adalah orang biasa, bukan dari suku Lewi, para imam, atau rohaniawan. Yang ketiga, menjadi nabi di masa Raja Yerobeam II dan Raja Usia. Amos hidup pada abad 8 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Yerobeam II dari kerajaan utara
atau Israel yang saat itu sedang berada pada masa jaya dan Raja Usia dari selatan, yaitu Kerajaan Yehuda. Saat itu, Israel dalam masa jayanya karena berhasil merebut kembali beberapa wilayah dan menaklukkan Kerajaan Moab dan sebagian wilayah Aram. Bahkan Damaskus, ibu kota Suriah pada masa itu berada di bawah kekuasaan Israel. Yang keempat, menyampaikan teguran atas penyembahan berhala dan kesenjangan sosial. Dalam kemakmurannya, Israel hancur secara moralitas. Mereka bukan hanya menyembah berhala-berhala, namun juga mengabaikan perintah Tuhan untuk menolong orang-orang miskin dan tidak menjalankan keadilan dan kebenaran. Amos dipanggil Tuhan untuk menegur Israel karena hal tersebut. Amos juga menyampaikan teguran dan nubuatan kepada Yehuda dan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel seperti Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Yang kelima, menubuatkan kehancuran Israel dan digenapi saat Israel ditaklukkan oleh Asyur. Teguran yang disampaikan oleh Amos tidak dihiraukan oleh Israel. Hal ini membawa kepada penggenapan dari nubuatannya, yaitu kehancuran Israel. Walau ia tidak menyebutkan negara mana yang akan menaklukkan Israel, namun pemerintahan Yerobeam kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Asyur sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yang keenam, menubuatkan pemulihan Israel dan pemerintahan Sang Mesias. Selain menubuatkan kehancuran, Amos juga membawa pesan penting di pasal 9, di mana ia memberitakan pesan pengharapan akan pemulihan Israel. Namun, nubuatan pemulihan Israel ini mengacu kepada kedatangan Sang Mesias, di mana dia memerintah tidak hanya Israel, namun juga sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang tersebut milikku. Amos 9 ayat 11-12. Yang ketujuh, masa pelayanan yang pendek dan kematian Amos. Masa pelayanan Amos sangat pendek, hanya sekitar 5 tahun saja, mulai dari tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi. Saat pergi ke Betel, ia melakukan konfrontasi dengan Imam Amazia dan membuatnya diusir kembali ke Yehuda. Para ahli memperkirakan karena pengusiran tersebut, Amos menyadari ia tidak bisa memenuhi tugasnya untuk menyampaikan suara Tuhan kepada Israel sehingga ia menuliskan nubuatan dan penglihatannya. Ia kemudian tinggal di Yerusalem dengan beberapa pengikut setianya. Menurut sebuah tulisan apokrifal berjudul The Lives of the Prophets, menyatakan bahwa Nabi Amos dibunuh oleh anak Amaziah, Imam Betel. Walau demikian, banyak ahli meragukan kebenaran catatan tersebut. Itulah 7 fakta menarik kehidupan Amos, walau memiliki latar belakang sebagai orang biasa, namun berjalan dalam ketaatan untuk menyampaikan suara Tuhan untuk kondisi moralitas yang bobrok dan kesenjangan sosial yang memprihatinkan. Demikian video latar belakang kitab Amos. Dari latar belakang ini kita bisa melihat bahwa Nabi Amos ini datang untuk mengingatkan kembali bangsa Israel akan setiap tindakan mereka atau perbuatan mereka yang mereka lakukan pada masa itu. Karena kenapa? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Namun bangsa Israel ini sangat jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Mereka mulai mengadakan penyembahan berhala, mereka melakukan penindasan terhadap sesama manusia, dan berbagai macam dosa atau pelanggaran yang mereka lakukan saat itu. Selain itu juga, seperti yang dituliskan di dalam Amos pasal 9, Amos juga mengingatkan lagi bahwa akan ada Mesias yang akan datang untuk menghakimi manusia, untuk menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Artinya ada pengharapan bagi bangsa Israel, gitu ya. Nah, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, firman Tuhan, saya mengawalinya dengan sebuah ilustrasi, begitu ya. Ilustrasi ini yaitu tentang pemberian hadiah. Misalnya saat ulang tahun, begitu ya. Kamu berikan hadiah kepada seseorang yang kamu anggap spesial, begitu ya. Siapapun lah itu, orang tuamu, temanmu, sahabatmu, begitu. Kamu sedang menyiapkan hadiah yang sangat spesial untuk dia. Namun ketika kamu memberikan barang tersebut, orang yang kamu berikan barang tersebut tidak menggunakan barang tersebut dengan baik atau menyia-nyiakan barang tersebut. Pasti yang muncul pertama kali respon kita adalah pasti kita sangat kecewa, begitu ya. Tentunya kita kecewa. Karena kenapa? Karena kita berharap bahwa pemberian yang kita berikan itu bermanfaat baginya.
Bahkan untuk barang sekecil apapun yang kita berikan, kalau disia-siakan pun pasti kita kecewa. Begitu ya. Nah, ilustrasi ini sama dengan gambaran umat Israel pada masa itu. Yang sepatutnya bangsa Israel ini hidup benar dalam anugerah Tuhan, namun nyatanya mereka lebih memilih menyelesaikan hidup dengan orang-orang yang berkubang dalam dosa pada masa itu. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, atau bangsa yang dikhususkan Allah. Namun, bangsa Israel melupakan Tuhan. Akhirnya mereka sombong dengan keadaan mereka tersebut. Akhirnya mereka sombong dengan posisi mereka yang dikhususkan tersebut. Sehingga mereka beranggapan bahwa mustahil Allah menghukum mereka dari setiap tindakan mereka. Mereka melakukan dosa apapun itu mustahil bagi Allah untuk menghukum mereka karena mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Sehingga pada masa itu bangsa Israel semena-mena atau sesuka hati mereka melakukan berbagai macam dosa di hadapan Allah. Karena persepsi mereka adalah mereka ini adalah umat pilihan. Sehingga akibatnya apa? Kesalahan persepsi ini mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Allah. Begitu ya. Bangsa Israel melakukan penindasan, bahkan pengeksploitasian sesama. Dan bangsa Israel sudah mulai tidak terkendali lagi. Nah, di dalam Amos 9 ayat 7 juga ada sesuatu yang unik begitu ya. Kita melihat di sini bahwa kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan atau bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi di Amos 9 ayat 7 di sini dikatakan bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa mereka sama dengan bangsa-bangsa lain seperti Ethiopia, orang Filistin, orang Aram, sehingga pada akhirnya bangsa Israel ini dikatakan bahwa mereka ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak setia di hadapan Tuhan, atau bangsa yang melupakan Tuhan. Karena kehidupan mereka yang sudah mulai jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Allah mulai menghukum bangsa Israel. Allah memecah belah bangsa Israel menjadi dua kerajaan pada masa itu, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, dari peta ini kita bisa melihat bahwa ada dua kerajaan. Yang warna biru ini adalah kerajaan utara, sedangkan yang warna orange ini adalah kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Gitu ya. Nah, di dalam kitab Amos, karena bangsa Israel ini sangat tegar tengkuk, sangat cacat celah di hadapan Tuhan, melakukan banyak praktek berhala, Amos datang untuk menyatakan hukuman bagi bangsa Israel. Di dalam Amos pasal 9 ayat 9 dikatakan bahwa di dalam Amos 9 pasal 9 ayat 9 dikatakan bahwa Aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Nah, hal ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel mulai hancur begitu ya. Mulai dihancurkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa mereka umat pilihan, ya sesuka-suka hati mereka. Tuhan mulai mengadakan penghukuman pada mereka. Tuhan menampi mereka seperti gandum untuk memisahkan yang mana yang benar-benar umat pilihan, yang setia kepada Tuhan, yang tahu, yang kenal anugerah Tuhan, dengan orang-orang yang hanya menganggap diri mereka umat pilihan, tapi hidup mereka jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Mereka seperti kerikil, yang kerikil itu yang tidak lolos saringan, gitu ya. Namun di penghukuman ini yang Tuhan berikan di bangsa Israel,
uniknya adalah penghukuman yang diberikan Tuhan itu bukan akhir dari tujuan Allah begitu. Memang bangsa Israel pada saat itu sudah melakukan banyak dosa. Mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, sudah diberikan anugerah, ditolong Tuhan, dijagain Tuhan, pimpin Tuhan dari tanah Mesir, tapi mereka melupakan semuanya. Tapi uniknya, nanti kalau kita baca lagi di ayat-ayat selanjutnya, penghukuman dari Tuhan bukanlah akhir dari segalanya. Allah tetap menyelamatkan sisa-sisa Israel begitu ya. Allah tetap menyelamatkan sisa-sisa Israel. Seperti yang kita lihat di ayat-ayat yang kita baca tadi, keturunan Yakub tetap diselamatkan begitu ya. Nah, di ayat 11 kita bisa melihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan, "Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh." Pondok Daud yang dimasukkan di sini adalah bukan pondok seperti yang kita lihat biasanya. Pondok yang seperti gubuk begitu bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan pondok di sini adalah kerajaan Daud yang pada dahulunya Allah telah melimpahkan janjinya, Tuhan pulihkan kembali. Gitu ya. Sekalipun pada saat itu Amos menyatakan penghakiman, tapi Allah juga tetap mengatakan bahwa Allah tetap memulihkan pondok Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah setia dalam janjinya, begitu ya. Janjinya kepada Daud sebelumnya, begitu. Namun setelahnya bangsa Israel banyak melakukan dosa jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Selanjutnya di ayat 12 dikatakan bahwa yang dipilih nantinya akan menguasai sisa-sisa bangsa Edom yang kusebut milikku. Nah, jadi yang dipulihkan oleh Tuhan nanti ini yang telah disaring benar-benar begitu, itu yang sudah dipilih itu nanti akan menguasai bangsa Edom yang kusebut milikku. Yang kusebut milikku berarti adalah umat pilihan yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Artinya benar-benar tahu bahwa mereka itu diberikan anugerah. Bukan hanya tahu saja diberikan anugerah, tapi hidup mereka juga benar-benar bertanggung jawab terhadap anugerah tersebut. Nah, di ayat 14 dikatakan bahwa aku akan memulihkan kembali umatku. Di ayat 15, maka aku akan menanam mereka di tanah dan mereka tidak akan dicabut. Nah, ini sangat bersyukur sekali kita bisa melihat firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa umat yang dipilih tadi, umat yang sudah disaring tadi, begitu ya, mereka disebut adalah milik Allah, atau mereka ini adalah yang akan masuk di dalam kerajaan Daud tadi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan umat yang sudah dipulihkan ini sekalipun atau satu pun tidak akan dicabut lagi, begitu ya. Atau benar-benar mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, begitu ya. Nah, dari ayat-ayat ini, hal ini jelas-jelas sekali menyatakan bahwa betapa besar anugerah Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Allah sebagai Allah yang menghakimi mereka, tapi di tengah-tengah penghakiman tersebut Allah sendiri menjadi solusi dari permasalahan bangsa Israel tersebut. Di ayat 12 dikatakan tadi adalah kusebut milikku, atau di ayat 11 tadi Allah memulihkan pondok Daud. Gitu ya. Aku akan memulihkan kembali umatku. Aku akan memulihkan. Allah sendiri yang menjadi solusi dari permasalahan bangsa Israel, gitu ya. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah Allah beranugerah, manusia melakukan banyak dosa, Allah tetap setia, gitu ya. Bukan berarti karena kita sudah tahu bahwa Allah tetap beranugerah, kita hidup dengan semena-mena juga, tidak. Nanti kita sama seperti bangsa Israel tadi. Mereka tahu bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, tapi hidup mereka jauh daripada Tuhan. Selanjutnya adalah apa hubungan ini, atau bagaimana hubungan ini dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel tadi,
Sebenarnya kegagalan hidup bangsa Israel ini menjadi pembelajaran bagi kita, begitu ya. Kita sama seperti bangsa Israel yang terlalu bangga dengan status kita. Bangsa Israel bangga dengan status mereka sebagai umat pilihan. Kita juga terkadang bangga karena status kita sebagai orang Kristen. Kita bangga karena sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tahu kalau pada zaman dulu atau kita ini ada, kita sangat bersyukur ya ada setelah Kristus menebus kita, begitu ya. Jadi karena kita Kristen, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita terlalu bangga dengan cap tersebut. Hal ini juga sama seperti bangsa Israel, begitu ya, yang selalu tetap hidup di dalam dosa. Pertanyaannya adalah, Allah beranugerah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menyanyikan tersebut. Hal yang sama juga, Allah telah menyelamatkan kita. Kita sudah tahu Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberikan jaminan hidup buat kita. Namun pertanyaannya adalah, apa kita mau menyanyikan anugerah tersebut yang sudah diberikan kepada kita di kayu salib demi kenikmatan dunia ini? Atau sebenarnya siapakah kita ini sebenarnya sehingga Tuhan menebus kita, sehingga Tuhan Yesus mati bagi kita? Apakah ada yang kita bisa bayar bagi Tuhan di dalam karya yang tersebut? Tidak ada. Semua yang Yesus kerjakan adalah anugerah semata. Semua dilakukan untuk keselamatan kita, bukan karena kita, tapi karena Allah sendiri mau menyelamatkan kita. Maka sebenarnya kita sepatutnya sangat-sangat bersyukur, begitu ya. Di tengah-tengah kebobrokan kita, seperti bangsa Israel, di tengah-tengah keberusahaan kita, Tuhan tetap beranugerah, gitu ya. Nah sekarang, bagaimana respon kita, gitu ya? Bagaimana respon kita? Respon kita adalah kita harus meresponi anugerah tersebut di dalam hidup kudus, begitu ya. Kita meresponi panggilan tersebut di dalam hidup kudus kita. Hidup kudus yang seperti apa? Mari kita mengerjakan segala sesuatunya benar-benar takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka hidup kudus kita tidak akan terjadi, gitu ya. Nah, aplikasinya bagaimana sekarang? Sejak pandemi COVID-19, kita tahu bahwa ada banyak sekali perubahan yang membutuhkan banyak penyesuaian. Dalam segi apapun, ada segi ekonomi, kesehatan, politik, dan sebagainya. Termasuk juga dalam dunia pendidikan. Ketika hal ini diizinkan terjadi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita percaya bahwa tetap ada anugerah Allah yang menyertai kita? Atau malah kita mengabaikan anugerah tersebut? Sebagai contoh, konteks kita di dalam dunia pendidikan atau konteks kita di sekolah, begitu ya. Anugerah ketika masih diizinkan untuk bisa kita belajar. Ini hal contoh kecilnya saja dulu. Anugerah ketika masih diizinkan untuk kita bisa belajar walaupun secara online. Apa kita benar-benar menyadari bahwa di tengah-tengah keadaan sekarang ini kita masih diizinkan untuk belajar walaupun hanya dengan tatap muka? Pernahkah kita menyadari bahwa itu juga adalah anugerah yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati saat ini? Atau malah kita membuang-buang kesempatan tersebut dengan sia-sia? Ya kan, pandemi toh, buat apa belajar? Ya kan, pandemi toh. Sekolah-sekolah lain kan tidak belajar. Jadi kita juga tidak belajar. Nah, Pak Happy ingatkan lagi kita, apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang lain di luar sana? Ini juga hal yang sama yang Tuhan katakan di Amos tadi kepada yang dikatakan Amsal kepada bangsa Israel, yang dituliskan Amsal di dalam kitabnya, yaitu apa bedanya kamu dengan orang Ethiopia? Sama halnya juga dengan kita sekarang. Apa sih yang membedakan kita atau kamu anak-anak di Lentera dengan luar sana? Ya, mari kita berefleksi bersama, begitu ya, merenungkan bersama. Apakah setiap anugerah yang Tuhan izinkan kita nikmati ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kita?
Apakah kita benar-benar melihat Kristus itu adalah anugerah? Begitu ya. Kalau benar-benar kita melihat Kristus adalah anugerah, pasti anugerah tersebut akan menuntun hidup kita, menuntun setiap respon kita, gitu ya. Menuntut setiap apapun yang kita lakukan, gitu ya. Nah, kiranya anugerah tersebut tidak kita sia-siakan. Mari tetap kita bergumul di dalam anugerah tersebut. Sebagai penutup dari Pak Happy adalah Kristus sudah mati bagi kita. Kristus adalah anugerah yang sangat berharga bagi kita. Kalau kita sudah menyadari itu adalah sebuah anugerah, marilah kita nikmati anugerah tersebut. Marilah kita nikmati anugerah yang Tuhan berikan itu semasih diberikan untuk kita. Karena kenapa? Karena anugerah itu adalah harta karun yang tersembunyi, yang pada akhirnya kita tahu bahwa itu sangat berharga. Sebagai akhir chapel kita, Pak Happy ingin mengatakan bahwa ada anugerah yang Tuhan sudah berikan, maka di dalamnya juga kita harus bertanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar banyak dari kitab Amos Tuhan. Melihat kembali sejarah bangsa Israel ketika jauh di hadapan-Mu Tuhan. Ia juga menjadi gambaran bagi kami Tuhan, bagaimana kami hidup di tengah-tengah masa seperti ini. Terkadang di tengah-tengah masa seperti ini kami sudah mulai jauh dan melupakan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, mengingatkan kami Tuhan. Terutama Tuhan di momen-momen Natal ini, kami bisa mengingat lagi betapa besar pengorbanan di kayu salib Engkau hadir di dalam dunia ini untuk menebus dosa kami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya setiap firman yang telah kami terima pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa, berkati pembelajaran kami sepanjang minggu ini. Baik anak-anak yang akan mengadakan pasca PAS, Tuhan menolong mereka dan setiap kegiatan mereka. Berkati juga Tuhan kepada ibu guru yang sudah berjari lelah untuk melakukan segala sesuatunya, untuk mengerjakan bagian mereka masing-masing. Tuhan menolong mereka. Anak-anak yang belajar di rumah maupun orang tua yang mendampingi mereka, Tuhan menyertai mereka. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Sepertinya ini minggu terakhir chapel. Nanti mungkin kita akan jumpa di chapel Natal begitu ya. Nah, jadi sampai jumpa untuk di tahun ajaran berikutnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.